Sulastri, episode ke-7, Impian yang Menyala. Melati yang kini berusia 17 tahun bertanya kepada ibunya, "Saya ingin melanjutkan pelajaran ke university. Bolehkah ibu?" Sulastri tersenyum dan menjawab, "Boleh saja nak, tuntutlah ilmu setinggi mana selagi ada peluang." Sulastri bukan hanya bersetuju, malah menjadi pembakar semangat anak tunggalnya itu. Ketika keputusan SMA diumumkan, Melati menjadi pelajar terbaik di kabupaten. Berita itu tersebar hingga ke pejabat pendidikan daerah. Dan tidak lama kemudian, dia dipanggil untuk temuduga beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Melati menghadiri temuduga itu dengan penuh harapan. Beberapa minggu kemudian, surat tawaran tiba. Melati diterima masuk ke Universitas Indonesia, jurusan Teknologi Informasi, dengan beasiswa penuh. Sulastri menangis teresak-esak sambil memeluk anaknya. "Pergilah, nak, bawa harapan kami ke sana." Jakarta, kota yang tidak pernah tidur. Jakarta menyambut Melati dengan hiruk-pikuk dan kesibukan yang menyesakan. Dia tinggal di asrama pelajar, berkongsi bilik dengan 3 orang teman dari berbagai daerah. Makanannya sering hanya mie segera untuk menjimatkan uang agar dapat membeli komputer riba sendiri tanpa menyusahkan ibu bapaknya di kampung. Dia juga bekerja sambilan sebagai tutor matematik dan penulis artikel lepas untuk menampung keperluan harian. Ibunya banyak mengajar Melati tentang bagaimana berbelanja secara berhemah dan tidak mengikut nafsu atau tren. Bapaknya pula menggalakkan Sulastri menyimpan sedikit uang beasiswa untuk memulakan kehidupan selepas university. Di university, Melati bersaing dengan pelajar dari latar belakang yang jauh lebih mewah. Ada yang membawa kendaraan sendiri ke kuliah. Pakaian mereka cantik dan modern berbanding pakaiannya yang lusuh. Namun, dia tidak gentar. Dia belajar siang malam, menghadiri bengkel teknologi, dan menyertai pertandingan inovasi. Dalam tahun ketiga, dia memenangi tempat pertama dalam pertandingan aplikasi mudah alih untuk pendidikan luar bandar. Langkah pertama ke dunia profesional, setelah menamatkan pengajian dengan predikat cum laude, Melati diterima bekerja di sebuah syarikat teknologi rintis di Jakarta Selatan. Berkat nasihat ibu bapaknya, Melati cukup uang untuk menyewa bilik sendiri dan membeli barang keperluan sendiri sebelum mendapat gaji pertama. Melati Nurfaiza menerima gaji permulaan Rp4,5 sebagai junior developer di Jakarta. Berikut cara dia menguruskan keuangannya. Sewa bilik kecil, rupiah ke 1.200.000. Kongsi bilik dengan rakan, makan dan dapur, rupiah ke 1 juta. Masak sendiri atau makan di warung sederhana. Pengangkutan MRT atau ojek, rupiah ke 500.000. Guna pengangkutan awam, bil dan internet, rupiah ke 300.000. Kongsi dengan rakan serumah. Kiriman ke kampung, rupiah ke 500.000. Untuk ibu bapak, simpanan bulanan, rupiah ke 500.000. Disimpan dalam akun bank atau wallet. Dana kecemasan atau pribadi, rupiah ke 500.000. Untuk obat, pakaian, hiburan sederhana, Melati berjaya menyimpan 11% daripada gajinya setiap bulan. Walaupun kecil, ia cukup untuk membina dana kecemasan dan merancang masa depan. Melati mula menyimpan Rp500.000 sebulan dalam reksadana pasar uang. Dan selepas 12 bulan, dia mungkin memperoleh pulangan sekitar 4% sehingga 6% setahun. Bergantung pada prestasi pasaran. Dalam masa 2 tahun, dia dinaikkan pangkat menjadi lead developer dan mula menyimpan uang untuk membeli rumah kecil di pinggir kota. Luka di balik kemewahan. Sudah 3 tahun Melati Nurfaiza menjalani hidupnya di Jakarta dengan penuh kesederhanaan. Setiap kali gaji masuk, dia akan duduk di sudut biliknya, membuka aplikasi keuangan, dan membahagikan pendapatannya. Simpanan, keperluan, dan sedikit untuk hiburan. Dia tidak pernah tergoda untuk berbelanja di mal mewah. Walaupun rakan-rakan serumahnya sering pulang dengan kereta baru yang berkilat, bank berjenama dan cerita tentang makan malam di restoran mahal.
Dia juga tidak cemburu melihat rekan serumahnya memiliki kendaraan mereka sendiri. Melati tahu, memiliki kendaraan sendiri bukanlah keperluan utama untuknya buat masa ini. Dia pernah membuat kira-kira kos minyak, tol, servis engine, tayar, parking, dan risiko kerusakan semuanya melebihi separuh gajinya. Dia memilih untuk menaiki MRT dan berjalan kaki, sambil menikmati hiruk-pikuk kota dengan tenang. Babak gelap di rumah sewa. Satu malam, rumah sewa mereka menjadi medan tegang. Rekan serumah Melati yang bernama Rani tiba-tiba mengamuk seperti dirasuk hantu. Dia menjerit, membaling telepon ke dinding, dan menuduh semua rekan serumahnya yang seramai 5 orang itu tidak memahami tekanan yang dia alami. Aku tak ada duit langsung, akaun aku kosong, aku tak tahu bagaimana nak bayar kad kredit minggu nih. Bandah kau tekan-tekan aku, kenapa kamu semua tak mau tolong bagi aku duit? Jerit Rani sambil menangis. Salah seorang rekan serumah menjawab, kami juga hanya tinggal cukup-cukup makan sementara menunggu gaji baru masuk. Mungkin kamu perlu kurangkan shopping di mall. Mendengar kata-kata itu, kemarahan Rani semakin menjadi-jadi sehingga dia bertindak agresif dengan mencekik leher rekan serumahnya itu. Semua orang panik. Melati, yang paling tenang, segera memeluk Rani dari belakang dan menenangkan keadaan. Namun Rani semakin agresif dan memecahkan peti kaca televisi lama dan terpakai yang berada di ruang tamu rumah itu. Tiada pilihan lain. Salah seorang rekan serumah mereka terpaksa menelepon pihak polis dan Rani dibawa ke balai. Melati tidak meninggalkan Rani keseorangan dan dia menemani Rani ke balai. Jalan menuju pemulihan. Keesokan harinya, di atas nasihat pegawai polis, Melati membawa Rani ke klinik kesehatan mental yang menyediakan khidmat kaunseling untuk golongan muda. Di sana, Rani didiagnosis mengalami tekanan keuangan kronik dan gangguan kecemasan akibat gaya hidup yang tidak seimbang. Melati tidak meninggalkannya. Dia menemani Rani ke sesi terapi, membantunya menyusun budget bulanan, dan memperkenalkan aplikasi keuangan mudah. Dia juga berkongsi kisah hidupnya, bagaimana dia menolak godaan kota dan memilih kestabilan daripada kemewahan. Kita tak perlu kelihatan kaya untuk bahagia, kita cuma perlu cukup dan tenang, kata Melati sambil tersenyum. Punca Rani mental breakdown. Perbelanjaan bulanan Rani, gaji sama, pilihan berbeza, ansuran kereta pribadi, rupiah ke 1.200.000, kereta City Car, ansuran 5 tahun, ansuran kereta ibu bapak, rupiah ke 1 juta, dibeli atas nama sendiri, dihantar ke kampung, sewa bilik, rupiah ke 1.200.000, berkongsi dengan rekan serumah. Makan di luar Grab Food, rupiah ke 1 juta, makan di restoran dan pesanan makanan setiap hari. Shopping, kosmetik dan travel rupiah ke 1.100.000, beli pakaian, bag tangan, skincare berjenama Bill dan internet, rupiah ke 400.000, termasuk langganan Netflix, Spotify, dan data telepon, parking dan tol, rupiah ke 300.000, untuk perjalanan harian ke tempat kerja, minyak kereta, rupiah ke 500.000, isi minyak 2-3 kali seminggu, kad kredit minimum payment, rupiah ke 700.000, belanja lampau, hanya bayar minimum, simpanan bulanan, rupiah ke 0, tiada simpanan, semua gaji habis, jumlah perbelanjaan bulanan, 7,4 rupiah 0 namun mempunyai defisit bulanan, rupiah ke 2.900.000, terpaksa mengikat perut pada awal bulan sementara menunggu gaji yang akan datang pada akhir bulan. Gaya hidup mewah yang menjerat. Rani membeli 2 kereta secara berhutang, 1 untuk dirinya, 1 untuk ibu bapaknya di kampung di atas permintaan mereka bagi menggantikan kereta lama mereka. Dia kelihatan sebagai anak yang baik namun dia tidak menilai kemampuan keuangan jangka panjang. Setiap minggu, dia berbelanja di mall mewah, membeli barang yang tidak perlu untuk self-reward. Dia menggunakan kad kredit secara aktif, tetapi hanya mampu membayar minimum,
menyebabkan bunga terkumpul dengan banyak. Rani tidak memiliki dana kecemasan, dan apabila berlaku kecemasan seperti kereta rusak, dia terpaksa meminjam atau menggunakan kad kredit lagi. Tekanan mental dan titik pecah. Gaya hidup ini menyebabkan Rani mengalami tekanan mental yang serius. Bila baki akunnya tinggal rupiah ke nol, dia merasa terhina dan marah. Kemarahan itu meletus dalam bentuk serangan emosi, verbal dan fisikal terhadap rakan serumah dan harta benda di dalam rumah. Satu tindakan yang lahir dari keputusasaan dan rasa gagal. Jalan pemulihan bersama Melati. Melati tidak menghakimi. Dia membawa Rani berjumpa pakar kesehatan mental dan membantu menyusun semula budget hidupnya. Mujurlah, Rani bukanlah seorang wanita ego tinggi dan bodoh sombong yang diajar tentang financial literacy. Karena berasakan dirinya sudah pandai dan tiada siapa layak menasihatinya. Rani pada umur 28 tahun sudah terperangkap dengan hutang kereta dan komitmen itu mesti dibayar sehingga habis selama 5 tahun. Melati menasihatinya agar berhenti menggunakan kad kreditnya dan membayar setiap bulan kepada bank sehingga habis. Melati juga mengajak Rani membuat kerja sambilan agar dapat membayar hutang-hutangnya dengan tenang. Dari situ Rani mulai belajar bahwa kebahagiaan bukan dari kemewahan cara hidup, tetapi dari ketenangan dan kawalan diri sendiri. Titik balik, Rani mulai berubah. Dia menjual bag tangan berjenama yang tidak pernah dipakai, berhenti menggunakan kad kredit, dan mulai memasak sendiri. Walaupun sukar, dia mulai merasai ketenangan yang selama ini hilang. Dia menyimpan matlamat untuk melangsaikan hutang-hutang di bank yang akan mengambil masa bertahun-tahun itu. Dia juga mulai menyimpan sedikit demi sedikit, dan akhirnya berjaya melunaskan hutang kad kreditnya. Melati dan Rani kini menjadi sahabat yang saling menyokong. Mereka sering berkongsi ilmu keuangan dengan pelajar baru yang datang ke kota, agar tidak terperangkap dalam ilusi kemewahan. Kehidupan baru, akar lama. Di kampung, Sulastri dan Fami masih menjalankan warung mereka. Namun kini, mereka memiliki peti sejuk besar dan modern, dapur gas baru, dan seorang pembantu warung. Mereka tidak lagi risau tentang keperluan harian karena mereka sentiasa cukup. Melati sering pulang setiap kali cuti, membawa hadiah kecil dan cerita besar. Dia bersyukur karena ibu dan bapaknya memahami kehidupan di kota dan tidak pernah meminta untuk dia belikan kereta baru karena tahu akan membebankan hidup anak mereka di kota. Pada suatu hari, Melati berdiri di hadapan pelajar-pelajar SMA di kampungnya dan berkata, "Saya bukan anak orang kaya, tapi saya tahu penat lelah ibu bapak saya membesarkan saya. Saya anak warung, tapi saya percaya kalau kita punya impian dan berani berjuang, langit pun akan membuka jalan." Sulastri, yang duduk di barisan belakang, tersenyum sambil mengusap sudut matanya. Dia tahu anaknya telah menjadi cahaya bukan hanya untuk keluarga mereka, tetapi untuk seluruh desa. Dia juga menjadi mentor kepada pelajar luar bandar, memberi ceramah motivasi dan membuka peluang latihan industri kepada mereka. Tamat.